Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal lanjut membahas anime baru lagi. So, buat kalian yang sedang mencari rekomendasi anime, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Nah, oke, di video sebelumnya kita sudah bahas beberapa anime baru. Buat kalian bisa cek aja di channel ini. Dan untuk di video kali ini, Mimin bakal bahas anime dengan judul Konyaku Haki Sarita Reicho wo Hirota Orega Ikene Koto wa Oshikomu. Nah, bagaimana alur cerita dan keseruan anime ini? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke pembahasan animenya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan animenya. Anime ini menceritakan putri yang kabur dari kerajaan dan lari memasuki wilayah yang dikenal sebagai wilayah Raja Iblis, karena lokasinya di dalam hutan yang jauh dari kerajaan. Sang putri yang dikejar pasukan kerajaan, Nails, jatuh pingsan di hutan wilayah Raja Iblis. Raja Iblis yang menemukannya menyelamatkan putri tersebut dan berhasil mengalahkan pasukan kerajaan tersebut. Ya, orang-orang memanggilnya Raja Iblis karena penampilannya yang seram dan jauh dari kota, sehingga banyak yang menganggap kalau dia adalah Raja Iblis yang dapat membunuh siapapun yang memasuki wilayahnya. Padahal, dia hanyalah penyihir biasa yang ingin hidup damai. Walaupun sambil memegang wanita itu, ia dapat mengalahkan pasukan musuh dengan sihir. Kemudian ia membuat pasukan musuh lupa ingatan dan memanipulasinya, sehingga saat pasukan musuh pulang tidak akan meninggalkan masalah apapun. Ya, walaupun sendirian, si penyihir ini memiliki kemampuan yang cukup hebat. Kemudian Raja Iblis itu membawa wanita tersebut ke kediamannya dan merawatnya. Wanita itu bernama Charlotte. Charlotte melarikan diri, alasannya sejak ia ditunangkan dengan Pangeran Cecil dan jamuan, dan saat ada acara jamuan, ia dituduh oleh Pangeran Cecil melakukan kejahatan dan pengkhianatan terhadap negara. Setelah cerita panjang lebar, sang Raja Iblis atau yang bernama Alan Croward ini merekrut Charlotte sebagai pembantunya. Awalnya Charlotte menolaknya karena bakal membuat si Raja Iblis ini kewalahan karena ia adalah buronan ya. Tapi di sini Charlotte nggak tahu kalau dia ini dikenal sebagai Raja Iblis. Dia kenalnya hanya sebagai orang biasa ya. Awalnya Charlotte menolak, tapi karena tingkah Alan yang sekhek ini yang berkata ia bakal merapalkan mantra kematian jika ia tidak setuju untuk membuat Charlotte sebagai pembantunya. Kemampuan Charlotte dalam bersih-bersih sangat luar biasa karena sejak dulu ia sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah. Ya, walaupun dia ini sebagai putri kerajaan, mungkin itu cuma gelarnya aja, karena ia diberlakukan sewenang-wenang karena dia hanyalah anak dari selir raja ya. Dengan kemampuan Charlotte yang sudah dari dulu, ia dapat melakukan pekerjaan rumah dengan cepat. Dan setelah itu Charlotte bingung melakukan apa. Ia menghitung jumlah serat lantai karena disuruh Allen melakukan apapun yang dia mau, guys. Allen yang melihatnya terpana dan menanyai banyak hal seperti hobi dan lain-lain. Setelah cerita, Allen memutuskan mengajari kenakalan kepada Charlotte supaya ia dapat belajar dan memahami berbagai macam hal di dunia ini. Bukan hanya bersih-bersih saja, karena Allen memandang Charlotte itu terlalu polos dan baik, guys. Allen mengajari banyak hal pada Charlotte dan berusaha membuat si Charlotte ini senang dan bahagia. Bahkan ia membeli berbagai macam peralatan dari si kurir Mia yang bernama Mia ini. Ini merupakan kurir sejak dulu yang melayani pembelian dan pengantaran barang ya. Si Allen ini selalu membuat kejutan-kejutan untuk si Charlotte supaya dia bahagia, guys. Dari membelikannya roti yang banyak dan lain-lain. Dan mulai dari sini ceritanya semakin menarik. Nah, bagaimana keseruan si Allen dan Charlotte ini? So, kalian langsung aja tonton animenya. Nah, itu merupakan sinopsis singkat dari anime ini tentang si Charlotte, sang putri kerajaan yang kabur, dan si Raja Iblis atau sang penyihir ini yang bertemu dengannya, dan kisah mereka berdua. Dan kisah mereka berdua akan menjadi hal yang menarik, guys. So, buat kalian yang penasaran kelanjutannya, langsung aja tonton animenya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan singkat kali ini. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye-bye.